Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Fahmi. Dan kali ini kembali gue akan membawakan kisah lanjutan. Dan ini merupakan bagian terakhir dari Sewudino Santet 1000 Hari. Lagi-lagi gue disclaimer, ini adalah karya Superman yang akan gue bawakan. Tentunya di bagian terakhir ini nanti akan gue tambahkan yaitu kilasan tentang Trah Pitu untuk mengakhiri dari cerita ini. Oke, tanpa berlama-lama, gue akan mulai ceritanya. Ceritanya sebagai berikut. Sri tengah duduk memandang bapak yang sedang asik bersantap makan di ruang tengah. Sekali ia tersenyum bercanda ria dengan bapak semenjak keluar dari pekerjaannya di rumah keluarga Atmojo. Sri menemukan pekerjaan yang lebih cocok untuk dirinya, yaitu sebagai tukang pijat. Meski hanya mengandalkan panggilan dari orang-orang, tetapi bayaran pekerjaan itu jauh lebih dari cukup. Yuk, Mina pernah merawat Sri untuk membantunya mengurus warung makan, tapi Sri sudah memiliki usaha lain berbekal dari bayaran selama memijat. Sri membangun toko kelontong. Sri, panggil bapak. Sri menatap bapak. Ada apa, Pak? Itu loh, kamu nggak denger tah? Ada yang dari tadi ngetuk pintu. Oh iya, Sri keluar dulu ya, jawab Sri. Sri melangkah keluar, ia membuka pintu, tetapi ia tak mendapati siapapun yang ada di sana. Sri melihat ke sana, ke sini, tetapi tidak ada orang. Sri melihat sesuatu di depan pintu, sekresek kantong hitam yang diletakkan tepat di depan pintu. Sri mengambilnya, membawanya masuk. Apa itu, Sri? Tanya bapak. Nggak tahu, Pak, kayaknya orang salah naruh. Sri nemu di depan pintu. Sri meletakkan di atas meja dan perlahan membuka temalinya. Manakala kresek sudah dibuka, Sri dan bapak dibuat tertegun melihatnya. Rupanya di dalam sana ada uang segepok penuh. Uang siapa ini, Sri? Banyak sekali loh, kata bapak. Sama kagetnya dengan Sri, namun Sri tahu ada sesuatu yang salah. Ia mengikat kembali tali kresek lalu membawanya keluar rumah meski bapak terus-menerus memanggilnya. Sri tidak peduli, ia tahu siapa yang mengirim uang ini dan ia harus menyingkirkannya secepatnya. Setelah selesai membuang uang itu, sekilas Sri melihat sebuah mobil hitam melintas. Dari jendela kaca mobil sebelum tertutup, Sri melihat Mbah Karsa menoleh ke arahnya sebelum akhirnya mobil itu hilang. Sri pun mengingat malam terakhir ketika meninggalkan rumah Joglo. Di tengah perjalanannya, Sugi menghentikan mobil. Menepi kemudian meminta Sri mengikutinya. Sri sudah takut setengah mati kalau lelaki itu mendapat perintah untuk menghabisinya. Namun ternyata lelaki itu ingin bercerita sesuatu yang melengkapi semua puzzle yang Sri ketahui. Detail kecil dari takdir yang luput justru Sri ketahui muncul dari bibir Sugi. Bagaimana wajah tuan muda, Sri, kata Sugi membuka percakapan. Ia mengeluarkan sebatang rokok sebelum mengisapnya. Kepulan asap melayang di langit-langit. Sri yang masih bingung lantas memandang wajah Sugi, namun lelaki itu terlihat sendu. Malam itu rupanya ia tengah berduka. Sabdo Kuncoro sudah mati, Mas, kata Sri. Ia langsung tahu maksud apa yang coba Sugi sampaikan kepadanya. Bagus kalau begitu, suara Sugi gemetar. Terakhir aku melihatnya pada saat ia kabur dari rumah di malam kejadian itu hanya untuk mengejar mimpinya sebagai pelukis kondang. Memang Tuhan lebih tahu nasib manusia. Ia pergi, tapi justru kepergiannya menyelamatkan dari peristiwa berdarah itu. Sekarang memang dia lebih baik mati daripada terus-menerus menanggung beban setelah bencana yang menghantam keluarganya, menidurkan dia selamanya dari dendam yang begitu hitam. Sri tidak berkomentar, ia hanya duduk sembari memandang titik-titik lampu dari jalanan yang mengarah ke rumah penduduk. Awalnya aku bersyukur dia selamat, tetapi rupanya ia hanya mengulur waktu. Sugi terdiam, matanya menerawang jauh. Sri, kata Sugi memandang perempuan berkulit sawo matang itu. Aku lihat andil dalam pembantaian keluarga Kuncoro. Akulah yang menanam pasak jagor yang kelak menghabisi satu persatu keluarga Kuncoro. Aku, Sri. Sugi menunduk, ia tidak bisa berbicara lagi. Sri bingung, ia tidak tahu bila Sugi rupanya terlibat juga.
namun semua sudah terjadi, bagaimanapun juga tidak ada yang bisa mereka perbuat. Tapi kata Sugi, santet yang menghabisi Kuncoro berbeda dengan santet yang menyerang Atmojo. Karena santet yang membantai habis Kuncoro adalah santet yang lebih hitam dari santet Sewu Dino. Sri tertegun, Sugi berbisik. Namanya santet Janur Ireng. Tamat. Oke teman-teman, itu tadi bagian akhir dari kisah santet Sewu Dino yang akhirnya Sablu Kuncoro pun mati. Dia meninggal dunia karena kena santet Janur Ireng. Nah, nanti gue kayaknya ke depan setelah ini selesai, gue akan membawakan cerita tentang santet Janur Ireng. Oke, lanjut lagi nih, tadi yang gue udah bilang bahwa gue mau bawain satu judul lagi yang judulnya Trah Pitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Berikut adalah ceritanya. Pintu terbuka, seseorang mengenakan pakaian serba hitam melangkah masuk. Ruangan itu begitu gelap, lilin di atas meja tak cukup untuk meneranginya. Di sudut-sudut ruangan terlihat pemandangan ganjil dengan banyaknya kepala binatang yang ditancapkan dalam pasak di samping tembok-tembok tebal bangunan. 6 orang yang terlebih dahulu berada di ruangan berdiri ketika ia datang. Saat sosok itu duduk, yang lain pun mengikuti. Meja kayu di depan mereka begitu panjang dengan banyak makanan beraneka ragam tersaji di depannya. Tak ada satupun dari mereka yang berbicara, hanya memandang satu sama lain. Baiklah, kata salah satu dari mereka, terakhir kita bertemu 6 tahun yang lalu. Senang rasanya melihat kalian semua sudah berubah. Jadi bagaimana? Masihkah kita menjadi sekutu dalam ikatan darah ini, saudaraku? Semua orang mengangguk, terima kasih banyak pengorbanan yang sudah kalian lakukan. Tidak akan pernah aku lupakan. Lalu, sekarang bagaimana Arjo Kuncoro? Tanya sosok itu. Seseorang lelaki berperawakan tua dengan kumis tebal berdiri. Inggih, dulur. Kue wes nganggep aku dulur. Aku nganggep awakmu luweh tekan dulur. Yo opo. Anakmu gelem rabi karo anakku ben kene dadi wong sing tambah disegani. Sosok itu kembali bertanya, namun Arjo Kuncoro tak langsung menjawab. Ia menatap sosok yang berbicara itu. Lalu tawanya pecah. Benar, saya menganggap Anda saudara, karena Anda lebih tua. Tapi mohon maaf, saya tidak pernah berpikir sejauh itu untuk menerima pinangan dari anak Anda. Karena sejujurnya saya semakin sadar derajat kita tak lagi sama. Kuncoro lebih tinggi, bahkan bila dibandingkan kalian semua yang duduk di sini. Tak ada satupun yang berbicara lagi di dalam ruangan itu. Namun pandangan mata mereka sama, menatap Arjo Kuncoro dengan tatapan sengit. Kemudian mereka yang ada dalam ruangan tertawa bersama-sama sembari menikmati hidangan, melupakan apa yang baru saja terjadi. Trah Pitu lakon, 7 darah yang diikat dalam satu persaudaraan. Tak ada yang lebih kental dari darah, tetapi di balik tawa dan riuh yang menyenangkan di dalam ruangan remang itu tercium satu aroma yang semakin menyeruak, aroma dendam di mana semua ini dimulai. Darah yang kental perlahan memudar karena satu dari mereka akan binasa. Sekian. Oke, makasih banyak teman-teman yang udah join nonton dari awal hingga akhir. Kalau memang ini bisa menghibur dan bagus, tolong berikan jempol ke atas. Dan buat kalian yang baru berkunjung di Baper TV, bantu support gua dengan cara like, subscribe, dan komen. Makasih banyak. Gua Fahmi dari Kota Depok. Salam reading, salam Ghost Enemy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.